Itu akan memberikan kesempatan buat mahasiswa untuk exchange maupun double degree. Tentang kurikulum, bagaimana supaya program studi menjalankan kurikulum sebaik-baiknya. Kita misalkan kita menggunakan lantai 7, lantai 8, terus seolah-olah itu adalah tanggung jawab kita. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat FE, selamat datang di podcast Dialog Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta episode pertama. Sebelum itu, perkenalkan saya Siva Sabrila dan juga rekan saya Satria Kurniawan yang akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Tunggu, mungkin teman-teman Fakultas Ekonomi masih ada yang belum tahu nih. Sebenarnya Dialog Civitas Akademika tuh apa sih? Dan kenapa dalam bentuk podcast? Emangnya kita mau ngapain nih Kak Satria? Oke, baik Kak Siva. Mungkin teman-teman yang nggak tahu mengenai Dialog Civitas Akademika, jadi Dialog Civitas Akademika itu merupakan wadah aspirasi serta advokasi bagi teman-teman mahasiswa kepada para pimpinan atau dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di mana pada hari ini kita mempunyai tema nih Pak. Di mana temanya itu membangun ruang komunikatif guna terciptanya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang transformatif. Jadi topik ini akan membahas mengenai fasilitas serta keuangan. Wah, menarik banget ya Kak Satria tema podcast kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah mengundang Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yaitu Profesor Usep Suhud, MSc PhD. Berhubung beliau sudah hadir bersama kita di sini, mari kita sambut Dekan kita, Prof. Usep Suhud. Mungkin boleh Prof untuk say hi terlebih dahulu. Halo rekan-rekan Akademia Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Apa kabar semuanya? Sehat terus. Ya, selamat siang Pak. Siang. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini dan juga kesibukannya apa sih Pak akhir-akhir ini sebagai seorang dekanat? Oke, alhamdulillah baik. Sebagai pimpinan fakultas ya, ini sebetulnya kan waktu libur ya. Jadi dosen dinyatakan libur tuh ketika sudah menyerahkan nilai akhir tuh. Tapi tiap hari harus datang ke kampus ya. Kerjaan tetap banyak, kita punya banyak hal yang harus dikerjakan. Kalau pengen nggak ngapa-ngapain bisa juga gitu. Tapi fakultas kita nanti nggak ngapa-ngapain juga gitu. Jadi kemarin kita semua baru selesai dengan akreditasi 6 program studi. Akreditasi internasional, hasilnya insya Allah bulan September nanti akan terlihat ya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, nanti dievaluasi oleh mereka. Saat ini juga kita kan sedang gencar-gencarnya mau internasionalisasi. Nah tadi saya bilang ada rapat dengan satu kampus di Malaysia dan itu akan memberikan kesempatan buat mahasiswa untuk exchange maupun double degree. Exchange 1 semester dan free ya. Double degree artinya 3 tahun kuliah di UNJ, 1 tahun kuliah di Malaysia. Nama kampusnya MSU. Panjangannya lupa ya, tapi kayak Management Science University. Nah terus ada lagi kemarin baru saja rapat dengan perwakilan satu kampus dari Korea. Nah sama juga kami melakukan penjajakan students exchange, jadi buat mahasiswa kita yang masuk semester 3 udah boleh ikut kuliah di luar negeri dan itu gratis. Kami nyari yang gratisan dulu ya, sambil kalau yang nggak gratisan tuh banyak banget ya, rata-rata di Australia, di Eropa itu rata-rata berbayar. Nah kita kalau yang gratisan biasanya di Asia ya, jadi ini pilihan buat mahasiswa yang pengen mendapatkan international exposure. Nah di Korea juga sama, bisa exchange 1 semester, bahkan bisa internship dan kalian bisa mendapatkan uang saku yang katanya kurang lebih bisa 18 juta per bulannya ya. Tapi IELTS-nya minimal 5,5. So, rekan-rekan akademia kalau kalian berminat ya ketemu opa-opa Korea, siap-siap ya. Dan ada double degree juga. Kalau double degree sih biasanya bayar ya. Tapi kalau exchange yang cuma 1 semester itu free. Ya. Berarti untuk program itu sendiri mungkin bisa diikutin oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi mulai kapan nih Pak kira-kira?
Kalau kita sedang persiapan paling cepat itu kalau exchange sih sebetulnya kita udah mulai bergerak ya. Itu beberapa mahasiswa dari beberapa prodi udah pada terdaftar di UITM Malaysia. Bahkan dari semester lalu sudah mulai. Nah, tapi untuk yang double degree karena ini harus dilaporkan didaftarkan dulu ke kementerian, dan insya Allah itu semester depan udah bisa. Internship bisa kapan aja ya, selama kalian sudah punya IELTS 5,5 karena itu permintaan dari imigrasinya sana. Karena semuanya nanti harus bahasa Inggris. Nggak harus belajar bahasa Korea. Oke, berarti kesibukannya bisa dibilang lumayan banyak ya Pak? Banyak banget. Oke, ya. Semoga berjalan terus ya Pak. Dan semoga Demi FA. sehat selalu ya Pak. Oke. Nah dari penjelasan Bapak saya jadi penasaran nih Pak. Tugas dan wewenang Bapak sebagai seorang dekanat itu apa sih Pak? Wow, banyak ya, mimpin FA. Mimpin FA kita punya fokus dengan lembaga ya, supaya lembaga kita kan ada prodi. Nah, prodi setiap 5 tahun itu harus diakreditasi, dan kami ingin memastikan bahwa setiap program studi itu bisa unggul. Ya, selain unggul, kami juga memastikan bahwa mereka juga layak untuk diakreditasi secara internasional ya. Itu tujuannya ke sana. Itu salah satu untuk kelembagaan kita. Yang kedua, kita bicara juga tentang kurikulum, bagaimana supaya program studi menjalankan kurikulum sebaik-baiknya. Ketiga, SDM, dosen-dosen supaya layak ya. Mereka harus jadi doktor, yang doktor harus jadi guru besar. Hingga saat ini Fakultas Ekonomi memiliki 21 guru besar. Nomor 2 ya, sebelumnya itu fakultas selain yang lebih banyak lagi Fakultas Ilmu Pendidikan. Namun demikian agak susah dibandingkan karena mereka memang jumlah dosennya lebih banyak. Sehingga presentasinya, kalau lihat presentasi kita lebih banyak, dan kebanyakan kalau guru besar di FA itu masih usia produktif, masih muda-muda. Yaitu kelebihan Fakultas Ekonomi dibandingkan yang lain. Dan pekerjaan yang lainnya ya. Ada lagi? Oke, mungkin karena tadi kita udah berkabar dan bincang-bincang sedikit nih ya Pak, kita mungkin langsung saja masuk ke topik pembahasan podcast pada hari ini. Okay. Jadi kita sudah merangkum beberapa pertanyaan, saran dan juga kritik dari teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, yang mungkin banyak ditanyakan sama Sobat FE, bagaimana tanggapan Bapak terkait masalah fasilitas yang ada di fakultas kita? Mungkin seperti proyektor, LCD, ataupun HDMI yang tidak dapat berfungsi dengan baik seperti itu Pak. Oke. Ini gedung yang mana dulu? Mungkin gedung Kartini atau gedung M atau gedung yang lain? Ya mungkin yang di gedung Kartini Pak. Gedung Kartini. Gini teman-teman, gedung itu kepemilikannya, pengelolaannya bukan oleh fakultas. Jadi fakultas itu hanya menggunakan. Ya, jadi itu ada manajemen building yang dilakukan oleh universitas. Jadi kalau kami mendapatkan laporan dari dosen atau dari mahasiswa, ada TV yang rusak atau ada kursi yang rusak, kami laporkan ke pihak universitas. Kami tidak bisa mengintervensi pekerjaan mereka, ya, karena kami harus respect ya. Nah, memang jika kalian ingin tahu masalahnya seperti apa, itu harus dicek langsung ke bagian pengelolaan gedung di universitas. Nah, adapun kabel-kabel dan seterusnya memang kami menyediakan, tapi masalahnya adalah hari ini kabelnya ada, siang udah nggak ada. Karena mahasiswa nanti suka mindah-mindahin gitu dan nggak mengembalikan gitu. Itu persoalannya, dan itu sepanjang tahun masalah itu selalu ada. Jadi mestinya ya ke depan itu kita bikin aturan bahwa si PJ itu membawa kabel kemana-mana gitu. Jadi setiap penanggung jawab mata kuliah itu harus kita kasih satu kabel misalkan, dan selama 1 semester dia akan pegang kabel itu. Kalau hilang dia yang ganti gitu. Mungkin gitu ya. Karena kalau kita kasih satu kabel untuk satu kelas, itu nggak sampai seminggu itu udah pindah alam gitu. Pindah ke alam gaib. Tapi mungkin dari
prosedur di GRK-nya sendiri mungkin mengharuskan mahasiswa setelah peminjaman itu langsung dibalikin ya Pak. Sudah kan biasanya pakai KTM dan seterusnya. Tapi tetap aja kadang si mahasiswanya lupa mengembalikan. Dia lupa ngambil gitu loh. Nah, ketika dia balik lagi ke sana udah nggak ada gitu. Ya itu makanya barang-barang yang removable itu rawan sekali hilangnya. Ya, hilang bukan selalu dicuri, bisa saja hilang lupa atau kemana, keselip dan seterusnya. Oke, berarti dari mengenai fasilitas itu berarti tanggung jawab dari universitas gitu Universitas, ya? barangkali ini banyak mahasiswa yang nggak tahu seolah-olah kita misalkan kita menggunakan lantai 7, lantai 8 terus seolah-olah itu adalah tanggung jawab kita. Enggak. Bahkan kalau ada lampu mati, ada dinding yang bocor, atap yang bocor, itu bukan kita yang membetulkan, tapi pihak universitas. Itu pembagian kerjanya. Oke, baik Pak. Mungkin boleh dilanjut Satri. Oke, mungkin pertanyaan kedua sebenarnya masih sama Pak, mengenai selain LED, proyektor dan HDMI, juga seperti kursi, meja dosen, papan tulis, dan juga udah dijawab oleh Bapak bahwa itu adalah tanggung jawab wilayah sana. Oke, mungkin biar teman-teman tahu lagi ya. Kira-kira dari fakultas sendiri itu sebenarnya udah menyediakan nggak sih Pak sesuai porsinya masing-masing? Kita paling membuat backup ya. Kalau misalkan TV mati, kita punya proyektor. Jadi mahasiswa atau dosen bisa meminjam proyektor itu. Itu backup aja. TV itu semuanya itu milik sana, milik universitas. Dan kita nggak bisa pindah-pindahin. Misalkan di ruang 1 rusak, terus ruang 2 karena nggak dipakai TV-nya dipindahin, itu nggak boleh juga. Karena itu semua milik negara dan itu semua didaftarkan. Yang sewaktu-waktu itu ada dari kantor entah Irjen, entah BPK, itu datang ke ruangan untuk ngecek ini benar ada atau enggak. Kalau kalian bisa lihat itu di setiap meja, di setiap kan suka ada label, ada barcode ya. Betul. Termasuk juga laptop punya yang atau komputer yang ada di lab itu nggak bisa dipindah-pindahkan. Kalau kita nggak pakai lagi karena rusak, itu harus dilaporkan. Jadi di penghapusan barang milik negara gitu. Prosesnya agak ya emang begitu gitu loh prosedurnya. Oke, mungkin tadi mengenai kayak laptop dan lain-lain. Nah, mengenai ATK nih Pak, terkadang teman-teman mahasiswa itu suka menyediakan sendiri ATK. Nah, sebenarnya itu disediakan nggak sih? ATK itu gini, ATK itu disuplai dari pusat ke fakultas, ya. Nah, saya mesti cek apakah kalau maksudnya ATK tuh mungkin spidol gitu ya. Kalau spidol itu apakah disediakan atau enggak, saya kurang paham. Tapi ada ATK yang memang untuk keperluan administrasi, termasuk kertas, termasuk apapun itu disuplai dari pusat ya. Jadi kita rata tuh, misalkan dari setiap fakultas atau setiap apa tuh ada, misalkan berapa box, berapa rim kertas dan seterusnya gitu. Kalau spidol saya mesti cek apakah itu tanggung jawab dari fakultas, dari dosen atau dari universitas. Ya. Karena itu kan vital juga ya. Nah ini juga persoalan juga nih, kita taruh misalnya di setiap kelas yang namanya spidol, hilang juga. Iya, pasti bakal hilang lagi karena gitu. Dari mahasiswanya juga terkadang suka lupa naro gitu ya Pak. Betul. Saya aja kadang gini, saya bawa spidol sendiri nih. Tapi ntar lupa dibawa pulang. Iya, ketinggalan di kelas gitu ya. Barang-barang ATK yang kecil-kecil gitu biasanya memang yang removable rawan untuk hilang. Oke, next. Oke Pak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini masih seputar fasilitas dan ini mengenai peminjaman fasilitas di gedung M dan juga GRK yang kurang efektif. Karena dari teman-teman mahasiswa itu mengeluhkan ketika ingin meminjam ruangan itu terkendala dengan informasi kita nggak tahu ruangannya itu apakah sudah dipakai atau belum, dan juga terkadang dari penjaga ruangannya itu ketika kita mau minjem ruangannya itu tidak ada di tempat gitu Pak. Jadi teman-teman mahasiswa itu merasa kesulitan untuk peminjaman ruangan di gedung Raden Ajeng Kartini. Oke. Atau gedung M. Peminjaman memang ruangan ya, karena memang ada beberapa ruang meskipun itu dikelola oleh universitas, tapi itu didedikasikan untuk
fakultas ya. Misalkan ya di lantai 10 itu buat FE, tapi nanti di lantai 7 FE separohnya lagi punya siapa, atau di lantai 4 juga sama ya. Nah, ada beberapa gedung, beberapa ruangan yang misalkan di M itu yang barangkali yang sering dipinjam tuh yang aula ya. Iya. Misalkan kayak gitu. Nah, itu mestinya sih karena ini adalah bagian dari pelayanan ya. Mungkin seharusnya memang ketika dibutuhkan ada yang pegang kunci. Dan pegang kunci itu kita kan ada setiap lantai itu ada OB ya. Iya, betul Pak. Nah, OB ini tugasnya memang selain menjaga kebersihan di sana, mereka memiliki kunci yang bisa akses. Urusan izin pinjam itu memang tidak ke OB karena OB kan hanya yang membersihkan. Tapi OB bisa membantu. Kalau misalkan yang bertanggung jawab memegang kunci tidak ada di tempat, jadi bisa dititipkan ke OB untuk membantu membukakan gitu. Sebetulnya begitu. Tapi kalau misalkan pas lagi nggak ada, nah FE ini fakultas yang paling kekurangan SDM tendik. Di fakultas yang lain itu satu program studi itu satu tendik. Tendik tahu ya, admin. Di kita satu tendik itu bisa pegang 3 program studi. Bahkan ada yang 4 program studi. Saking kurangnya. Nah, jadi kita punya yang pemegang kunci itu bisa bertugas macam-macam. Dia kadang jadi supir juga, kadang jadi macam-macam. Karena kekurangan. Yaitu salah satu memang kelemahan kami karena kurangnya orang. Kami nggak bisa merekrut. Menggaji gitu nggak bisa. Karena anggarannya tidak ada di anggaran gitu. Tidak bisa, mata anggarannya nggak ada karena semuanya dari universitas. Ya, tapi mudah-mudahan ini bentar lagi kan kita mau PTNBH dan kami bisa mengajukan lebih banyak lagi karyawan ya si tendik tersebut untuk membantu program studi menjalankan fungsinya sehari-hari. Oke, baik Pak. Berarti untuk dari permasalahan misalnya OB-nya tidak ada di tempat itu karena salah satunya kekurangan SDM juga ya Betul. Pak? OB itu sebetulnya bukan karyawan kita. Itu kan kontrak ya. Kontrak dari perusahaan yang lain. Cuman mereka kadang membantu saja yang artinya mereka tidak bertanggung jawab dan kita tidak bisa menuntut pertanggungjawaban mereka. Cuman kadang kita minta bantuan mereka gitu loh. Oke. Dan juga teman-teman mahasiswa sebenarnya juga bukan bertanya doang Pak. Dia juga ada memberikan saran di mana sebaiknya pihak pengelola ruangan itu membuat data peminjaman secara online yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, menurut itu Bapak gimana tanggapannya? Sebetulnya ini kita lihat ini lagi ya di UNJ itu sudah ada sistem. Kalau kalian minjem misalkan Aula Hatta, Latif atau yang lain-lain, Maftuha Yusuf itu sebenarnya ada sistem di mana bisa pakai kapan aja gitu. Bukan kapan aja. Kalau mana yang kosong kan gitu. Nah, itu bisa. Cuman emang di FS sendiri belum ada. Belum ada karena trafiknya memang saat ini tidak sesibuk yang aula-aula besar itu gitu. Tapi bisa dipertimbangkan saat ini kita lagi menyiapkan satu sistem yang terintegrasi untuk mahasiswa bimbingan, untuk jadwal dan seterusnya. Nanti teman-teman mahasiswa tinggal masuk, misalkan mau bimbingan dengan satu dosen ya, itu udah terjadwal, nanti udah terlihat, jadi nggak harus ngisi formulir yang manual. Begitu udah selesai ketemu dosen pembimbing, nanti udah misalkan apa saja yang dibahas itu udah langsung terrekam di sana, kapannya dan seterusnya. Sehingga nanti kalau misalkan jumlah bimbingannya kurang dari yang ditentukan, itu kalian belum bisa ikut seminar atau belum bisa ikut sidang skripsi misalkan kayak gitu. Oke, berarti insya Allah akan direncanakan ya Pak untuk saran ya dari sebagian teman-teman. Sudah jadi prototipenya. Ini kita lihat prioritasnya yang mana dulu. Misalkan sekarang kan kita lagi persiapan mau semester baru, ya berarti sistem pengaturan mata kuliah dulu yang kita utamakan. Nah nanti baru mungkin ke hal-hal yang seperti ini.
bimbingan udah jadi, cuman memang ada baru prototipe ya. Pas kemarin kami ada beberapa hari yang lalu di hari Senin kemarin itu ada beberapa masukan sehingga ada perubahan-perubahan gitu. Baik, mungkin tadi terkait masalah akses ruangan. Teman-teman juga ada bermasalah mengenai tanda tangan, Pak. Di mana beberapa dosen atau jajaran kampus membutuhkan tanda tangan itu secara cap basah. Sedangkan dalam waktu jajaran kampus dan juga teman-teman mahasiswa terkadang suka miss waktu gitu. Jadi kayak waktunya nggak selaras. Nah, gimana sih menurut Bapak mengenai pihak fakultas, apakah ada alternatif lain mengenai masalah tersebut? Alright. Sebelum saya menjawab ini ya, saya mau cerita dulu berkaitan dengan fasilitas gedung. Ini hari apa ini? Hari Kamis. Tadi pagi saya mengajak wakil-wakil dekan, korprodi, ketua lab untuk room tour ke gedung baru yang rencananya nanti gedung yang di depan M itu ya, itu salah satunya akan menjadi gedung akan didedikasikan untuk Fakultas Ekonomi. Walaupun ada beberapa ruangan, beberapa lantai yang digunakan oleh fakultas yang lain ya. Jadi ada sharingnya. Nah itu nanti kapan ya? Ini emang belum jadi sempurna, tapi udah lebih baik, lebih lengkap. Tinggal memang perlengkapan kursi mejanya belum lengkap ya. Nanti kapan ada waktu, kalian bisa saya ajak untuk lihat-lihat fasilitas di sana. Cuman memang untuk ruangan-ruangan besar kalau pas kita lagi acara mahasiswa baru kayak gitu nggak ada ruangannya sebesar itu, nggak ada. Paling kita masih menggunakan gedung-gedung yang lama ya. Tapi ya karena Fakultas Ekonomi setiap tahun jumlah mahasiswanya signifikannya naik ya, itu kita masih mudah-mudahan kita masih boleh menggunakan gedung Kartini karena kelasnya masih kurang. Oke, ke pertanyaan yang barusan mengenai tanda tangan. Gini ceritanya. Sebelum Covid, semua tanda tangan memang harus basah. Ya. Dan apa yang terjadi? Hampir setiap semester saya menghadapi mahasiswa melakukan pemalsuan tanda tangan. Ya. Kemudian Covid. Nah, ketika Covid kita harus berdamai dong. Gak mungkin dong pakai tanda tangan basah. Akhirnya diperbolehkan menggunakan tanda tangan scan. Ya. Nah scan ini ada dua macam teman-teman. Ada scan yang tanda tangan terus di scan diceplok-ceplok gitu ya. Tapi ada juga karya dosen UNJ Pak Sandi Aditya membuat tanda tangan yang menggunakan QR ya. Menggunakan QR dan itu akan saya udah laporkan, saya udah ajak teman-teman untuk menggunakan itu. Sehingga nanti ada dua alternatif, basah atau yang tanda tangan digital. Ya, tanda tangan digital ini yang menggunakan QR code. Bukan tanda tangan digital. Ini karena belum lama ini satu minggu yang lalu kami masih juga menemukan teman-teman kalian yang menggunakan tanda tangan tanda tangan pemalsuan tanda tangan. Saya lupa kasusnya tanda tangan. Kayak tanda tangan tuh basah tapi yang dipalsukan gitu. Nah, itu coba deh pikirkan hukumannya apa buat mereka. Karena ya namanya juga pemalsuan itu sebenarnya tidak diperbolehkan kan. Kriminal ya. Nah, itu kita bagaimana win-win solution. Misalnya kayak sekarang banyak dosen pengen liburan gitu, mahasiswa juga banyak yang tidak di kampus, tapi perlu tanda tangan. Tidak ada tanda tangan basah nggak apa-apa, tapi menggunakan tanda tangan digital yang bukan scan, tapi yang pakai QR. Itu solusinya. Ya. Berarti untuk mengantisipasi pemalsuan tanda tangan, ada baiknya memang menggunakan tanda tangan basah aja berarti ya Pak? Itu betul, tanda tangan. Atau kita makanya untuk memudahkan dan sekaligus beradaptasi dengan teknologi baru, kita bisa si dosen maupun mahasiswa bisa menggunakan tanda tangan yang QR code itu. Gitu ya, Pak.
Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari teman-teman disabilitas. Seperti yang kita ketahui ya sendiri ya Pak, bahwa di gedung M itu untuk akses ke lantai 2, 3 ataupun 4-nya itu masih menggunakan tangga. Dan tentunya dari teman-teman disabilitas itu merasa kesulitan untuk mengakses ke lantai atas. Nah, itu dari Bapak sendiri, kira-kira untuk solusinya itu seperti apa ya Pak? Oke. Teman-teman gini, UNJ sangat concern dengan difabel, kaum difabel. Bahkan kita punya skema khusus afirmasi untuk teman-teman difabel ya. Jadi kalau mereka mau ikut tes masuk seleksi ke UNJ itu tesnya khusus, tidak perlu yang ikutan dengan reguler yang lain ya. Itu pertama, bahwa concern banget. Yang kedua mengenai fasilitas. Kartini sudah mulai, apalagi gedung baru ini sudah sangat ramah kaum difabel. Untuk gedung M, mohon maaf lahir dan batin, itu diciptakan sebelum saya lahir. Artinya itu gedung lama di mana belum ada kewajiban-kewajiban bagi kontraktor atau pemilik gedung untuk ramah difabel. Karena itu saya nggak tahu dibangunnya kapan itu. Memang gedung FIS, gedung M, gedung mana lagi yang tua. Bahkan di gedung VIP ya. Gedung VIP itu gedung-gedung tua itu memang waktu itu memang belum ada kewajiban gitu. Nah, dan anyway, gedung M itu rencananya tahun depan itu akan dibongkar tuh sampai gedung teknik yang lama ya. Gedung G aja akan dirubuhin itu, nanti akan gedung-gedung baru lagi. Dan kita harus bersiap, BEM itu ruangannya nanti di mana. Oh iya, benar begitu. Gak hanya BEM tapi juga ormawa yang lainnya. Belum tahu ya, sejauh ini belum tahu. Jadi jawaban saya itu gedung M memang belum ramah lingkungan. Tapi UNJ itu memiliki semacam klub volunteer buat mahasiswa difabel, mulai dari tunarungu, tunawicara, tunanetra, termasuk yang lain-lain. Di PB juga ada yang pakai kursi roda kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Sepertinya ada. Baru tadi pagi hubungin saya sih karena ada konsultasi mengenai yang seperti yang saya bilang tadi ada internship di Korea. Dan di Korea itu diperbolehkan juga ya. Jadi mereka yang difabel boleh juga kuliah di luar gitu, exchange ataupun internship. Nanti akan dicarikan pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira memang tidak membutuhkan fisik yang terlalu berkegiatan gitu, berkegiatan fisik gitu. Oke, gitu ya. Terkait gedung M tadi berarti memang karena udah dari gedung lama ya Pak, jadi betul. Tidak bisa diusahakan yang terlalu gimana gitu. Mungkin nanti. Dan kita kan pinjem itu, kita dipinjamkan karena gedung FA itu dibongkar. Nah, terus kami dipinjamkan ke gedung M. Jadi kami nggak bisa ngapa-ngapain juga itu gedung ya. Oke, kalau gitu boleh dilanjut. Oke, tadi mungkin mengenai fasilitas. Lalu teman-teman terkait mengenai UKT Pak. Oke. Di mana yang kita ketahui dari pihak fakultas sudah memberikan keringanan UKT. Nah, untuk keringanan itu sendiri apakah akan terus berlanjut atau bagaimana nih Pak? Jangan salah, keringanan itu bukan dari fakultas, tapi dari universitas. Fakultas nggak punya wewenang untuk keringanan karena semuanya dari pusat. Jadi ini kan kemarin ya kalau kalian mengikuti media ramai banget kan demo di mana-mana. UKT naik, terus ada IP ya. Dan itu IP itu cuma istilah baru aja. Nah UKT itu naik dan itu hampir serempak ya karena kampus negeri kan mengikuti arahan dari kementerian. Nah tapi alhamdulillahnya emang UNJ bersurat, kami meminta agar Pak Rektor ya bersurat ke kementerian agar bukan FE maksudnya UNJ UKT tidak naik. Jadi kita masih menggunakan UKT yang lama ya. Nah kalau IP itu emang dari sana juga gitu. Sehingga yang namanya kampus negeri ya kita harus ngikutin. Kita nggak gimana-gimana. Nah ini namun demikian pelaksanaannya memang diserahkan ke kampus masing-masing. Ada kampus yang nggak mau tahu gitu, pokoknya lu harus bayar gitu. Tapi ada juga yang
seperti di UNJ diberi keleluasaan. Jadi kalau ada mahasiswa yang belum sanggup bayar gitu, kan bisa minta pengunduran jadwal atau installment ya. Iya, Pak. Dan ini kemarin ditanya banget oleh waktu akreditasi internasional. Ya, dan jawabannya sama seperti ini, bahwa kami memberikan karena kami di UNJ ini pimpinan punya konsep bahwa kampus ini kampus yang inklusif, ya, lawannya eksklusif. Inklusif itu artinya semua orang boleh kuliah di sini, yang kaya, yang miskin gitu. Tapi kalau yang miskin artinya kan pasti ada konsekuensi tadi. UKT-nya ada yang kegedean gitu. Loh, kalau UKT kegedean kan bukan kita yang menciptakan. Bapak Ibu, teman-teman, nih asal tahu ya, kenapa UKT kalian bisa ada yang 7, ada yang 8, ada yang 6, ada yang 5. Itu kan tergantung dokumen-dokumen yang kalian masukkan saat, nah itu rumusnya ada. Bapaknya kerja atau enggak, ibunya kerja atau enggak, gajinya berapa, kan gitu. Terus rumahnya itu sewa atau punya sendiri, luasnya berapa, bayar listriknya berapa. Itu kan yang kemudian menjadi aspek yang dipertimbangkan oleh si mesin ini, oleh si sistem informasi, si program, sehingga kalian bisa bisa mendapatkan UKT berapa gitu. Jadi ya itu salahnya kenapa rumahnya gede gitu. Itu salah juga kenapa punya mobil kan gitu kan. Oke, berarti itu lebih dari sistemnya kalau misalkan. Dari sistem, dari kekayaan kalian gitu. Tiap bulan kalian bayar listrik berapa gitu. Nah ini kan diminta 3 bulan terakhir kan. Makanya ini mahasiswa baru. Biar UKT-nya rendah saya ajari nih. Matiin dulu listrik 3 bulan gitu. Karena banyak juga Pak dari mahasiswa yang baru itu ya. Banyak yang mengajukan keringanan UKT juga. Betul. Kemarin. Betul. Kemarin se-UNJ itu ada 500-an maba ya yang mengajukan keringanan. Nah keringanan memang ada yang turun 1, ada yang turun 2, ada yang sama sekali enggak. Bayangkan jika ada maba datang minta keringanan, tapi sambil meminta keringanan iPhone berapa yang dipakai gitu kan, itu kayak berbohong ya. Gitu. Oke, berarti permasalahan UKT itu yang nanganin itu dari universitas ya Pak? UKT dari universitas ya. Jadi kami menjalankan. Memang ada usulan-usulan dari ketua program studi. Nah, enggak tiba-tiba universitas yang menetapkan, enggak. Ini setiap program studi UKT-nya beda-beda. Program studi A, B, ini terutama untuk mahasiswa baru ya, untuk mahasiswa baru. Dilihat dari program studi ini memiliki lab atau enggak kan itu. Terus kegiatannya seperti apa dan macam-macam aktivitasnya apa saja. Nah, FS seharusnya mahal, seharusnya gitu. Misalkan karena ya kita hampir tiap minggu itu kita punya tamu asing tuh. Banyak yang datang ya Pak. Iya, dan itu kan mesti dijamu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang Universitas Negeri Jakarta itu bersifat inklusif. Jadi berusaha untuk membantu yang pihak atas ataupun pihak bawah. Kalau atas mah nggak usah dibantu. Nggak usah dibantu. Mereka udah punya banyak uang. Kan istilah konsepnya subsidi silang. Ya. Kalian teman-teman cek UKT berapa dan seterusnya itu yaitu dari pemerintahnya emang begitu. Konsepnya subsidi silang. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, kita ingin menanyakan pertanyaan terakhir yang mungkin banyak banget ditanyain sama Sobat FN nih Pak, yaitu mengenai tadi gedung baru. Kira-kira kapan sih Pak gedung baru ini bisa digunakan untuk kegiatan akademik? Oke, tadi udah saya singgung ya. Pas banget. Kayaknya tuh saya punya ini ya, vision bahwa kalian akan menanyakan ini. Tadi pagi saya ke sana dan secara fisik itu mungkin 95% itu udah siap. Cuman ada beberapa yang memang kayak kami nanti kita punya 2 lantai perpustakaan gitu kan, learning center. Itu harus pakai tangga dan tangganya itu belum ada ibaratnya tangganya itu belum jadi gitu. Belum lagi nanti ada
ada semacam balkon, apa sih, bukan teras ya, teras di lantai. Kalian bisa lihat ya di luar tuh ada semacam teras, jadi kalau kalian berjemur tuh bisa. Cuma itu belum ada pagernya gitu. Oh, iya. Nggak kebayang itu kalau mahasiswa pada lompat gitu kan. Lompat indah ya. Nah itu guys belum sempurna, tapi memang mungkin diharapkan di awal semester depan itu sudah berfungsi. Kita udah akan bersiap untuk pindah, tapi udah diburu-buru pindah, tapi memang karena gedungnya belum siap dan saya menomorsatukan, mengutamakan keselamatan, ya saya bisa aja bilang ke mahasiswa hati-hati ya. Ya tapi karena gedung baru dan pada pengen selfie atau pengen lihat-lihat kan, nah itu gimana? Siapa yang bisa jamin gitu kan? Maka kita tunggu sampai itu lengkap. Mudah-mudahan awal September, kalian jangan lulus dulu ya. Masih lama kebetulan Pak. Masih lama ya. Lulus. Nah nanti semester baru, mudah-mudahan udah bisa dipakai. Tapi seperti yang saya bilang, itu lebih dipusatkan untuk lab. Ya. Kelas hanya sedikit, nanti sisanya kita di gedung yang lain. Ya tetap di Kartini, mudah-mudahan masih bisa, karena kalau di situ nggak ada, kelasnya nggak banyak ya. Itu 10 lantai sih memang, tapi ternyata nggak banyak ruangan, dan ruangannya itu kalau di Kartini kan hampir kiri kanan tuh sama, depan-depanan ya setiap kelas. Kalau di sini nggak ada kelas kecil, ada kelas besar. Kemungkinan karena memang lahannya nggak begitu luas seperti yang Kartini. Ya saya nggak ikut mendesain, jadi saya nggak tahu persis. Tapi insya Allah di semester depan sudah bisa. Nah ini kita akan mulai pelayanan akademik ya. Kalau kalian biasa ke gedung M itu nanti akan pada pindah ke sana. Termasuk juga tendik yang ada di lantai 8 itu nanti akan di situ semuanya, pusat perkantoran. Di Kartini mungkin hanya kelas-kelasnya aja. Gitu. Oke. Mungkin buat teman-teman yang gak sabar untuk kelas di gedung baru bisa ditunggu di semester depan ya teman-teman. Amin. Oke. Saya mau ini dulu dong ya. Ini kan mumpung ya, saya mau sedikit kalian mengingatkan ya bahwa ada kelas malam S1. Tahu nggak sih? Kelas RPL namanya, rekognisi pembelajaran lampau. Mereka yang S1-nya nggak lulus 7 tahun atau yang dulunya D3 itu kita tampung di kelas malam. Di manajemen udah ada 1 kelas dan di akuntansi udah ada 1 kelas. Kenapa dibikin malam? Karena kalau mereka di kelas siang itu kasihan. Tahun lalu kita bikin bergabung dengan kelas reguler itu banyak yang ngundurin diri. Kenapa? Karena nggak bisa, karena mereka kan udah kerja gitu. Nah untuk itu kita buka di kelas malam. Dan tahun ini dibukanya per semester. Per semester. Nah itu kemarin semester yang genap ya, dan semester ganjil ini pendaftarnya udah lebih banyak lagi. Karena mungkin orang udah mulai pada tahu ya. Dan ini maksud saya BEM jangan hanya ngelihat anak pagi nih, anak siang, anak malam juga tolong dong dicolek-colek. Siapa tahu mereka juga pada pengen gabung di BEM. Begitu ya? Iya. Oke. Kalau gitu karena semua pertanyaan dan juga keluhan dari teman-teman mahasiswa sudah tersampaikan dan sudah Bapak jawab juga, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas partisipasi Bapak pada podcast episode ini. Sebelum mengakhiri podcast episode kali ini, mungkin dari Prof. Usep, apakah ada closing statement yang ingin diberikan? Oke, guys, saya pernah muda juga, pernah jadi mahasiswa juga. Cuman dulu saya nggak begitu aktif di di organisasi, walaupun saya sering bantu-bantu ya. Saya kenal lah anak-anak senat dulu, anak-anak dulu namanya bukan BEM ya. Cuman karena saya orang miskin, jadi saya pakai waktunya buat kerja gitu kan. Kerja itu untuk biayai kuliah saya. Nah gini, kita kan kalian deal dengan dosen ya. Kalian deal dengan dosen-dosen. Ada beberapa mahasiswa yang cerita ke saya. Ada juga yang saya dapat laporan dari dosen yang lain atau dari koordinator program studi atau dari tendik. Jika kalian punya masalah apa, mendapatkan perlakuan yang tidak fair gitu, bisa langsung ke saya. Ya, jadi
dengan kita bisa tadi yang saya bilang bahwa ini untuk semuanya gitu loh. Kita bikin se-inklusif mungkin sehingga nanti kalau ada hal-hal yang kalian nilai kurang pantas, speak up. Tapi instead of bikin protes demo-demoan, ngomong dulu ke saya. Kira-kira seperti apa masalahnya, solusinya kayak gimana. Nggak hanya hubungan antara mahasiswa dan dosen, bisa juga mahasiswa antar mahasiswa atau apa aja lah gitu. Ya. Terutama UKT nih yang paling sensitif, gak usah ikut-ikutan demo, kalian harus paham bahwa pendidikan itu, ekonomi pendidikan ya, bahwa pendidikan itu memang perlu biaya tinggi gitu. Kalau kita mengharap dari dari pemerintah itu nggak bisa kecukupan. Itu kenapa UI UGM seperti itu menjadikan kampus mereka menjadi PTNBH. Kenapa? Supaya kampus bisa mencari uang sendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari pemerintah, kita nggak bisa besar. Masih ada waktu nggak? Masih ada waktu? Oke, saya mau cerita. Dulu waktu saya mahasiswa, saya cuman pegang zaman dulu ya, 15.000 per bulan. Kebayang nggak itu? 15.000. Nah kemudian itu dari sumbangan dari keluarga saya ya, per bulannya ya. Tapi kemudian ketika saya bekerja, saya memutuskan untuk udahlah saya nggak ikut. Padahal saya seneng banget nih organisasi kayak gini. Saya memutuskan untuk bekerja. Pekerjaan pertama saya adalah jadi guru kelas les ya. Jadi guru les, saya ada anak orang kaya perlu guru dan penghasilan saya per bulan berapa? 60.000 pada saat itu. Dari yang tadinya saya penghasilan saya 15.000, bukan penghasilan ya, dikasih dari keluarga saya bekerja sendiri jadi 60.000. Itu bertahan cuma 3 bulan, selebihnya kemudian saya dapat kerjaan part time di satu perusahaan besar yang gajinya itu bisa ratusan ribu. Kebayang nggak? Ini analogi yang ingin saya sampaikan kepada kalian, karena kita kampus negeri BLU ya, itu katakanlah per tahun kita cuma dapat 100 miliar. Katakanlah ya. Tapi kalau nanti kita udah tidak lagi BLU, ini 100 miliar itu sama seperti tadi saya mendapatkan 15.000 per bulan. Tapi kalau kita bisa berusaha sendiri, itu kita punya kesempatan untuk mendapatkan uang lebih banyak dari itu gitu. Gitu nggak? Jadi mari kita positif, kita sambut PTNBH. Ya, tanpa harus membebani uang kuliah yang tinggi kepada kalian. Gitu spiritnya. Semangat terus rekan-rekan Akademia FE UNJ. Kita orang-orang FE, kita harus memiliki jiwa kewirausahaan, melihat semua peluang dengan positif ya. Oke, closing statement yang sangat bagus dari Pak Usep. Oke, mungkin karena sudah selesai, saya ingin berterima kasih buat Sobat FE yang sudah menyaksikan podcast Dialog Sivitas Akademika. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube BEM FE Universitas Negeri Jakarta. Jangan lupa, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.